Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial saya. Pada video kali ini akan saya coba jelaskan cara mengekspor bank soal atau soal-soal dan masuk ke AIO CPT. Nah, nanti soal ini saya tambahkan ada listeningnya. Jadi di model AIO CPT ini bisa untuk soal berbentuk listening. Jadi untuk bahasa Inggris pun ada listeningnya bisa. Nah, langkah-langkah mengekspor bank soal, langkah pertama adalah harus membuat bank soal dulu. Jadi kita tulis soalnya lengkap dari nomor 1 sampai nomor maksimal 10 misalkan, atau mungkin 20, 40 dan seterusnya. Terus yang kedua adalah mengekspor. Jadi setelah bank soalnya dibuat, terus diekspor atau dirubah ke dalam bentuk file Blackboard ya 71 sampai 90. Nanti hasilnya bentuknya adalah file zip atau file zip ya. Terus setelah membuat bank soal, terus diekspor ke Blackboard, kemudian kita buat kuis di modulnya. Terus setelah buat kuis, kemudian kita impor. Jadi bank soal yang tadi sudah kita buat, kemudian kita impor. Nah, setelah kita impor, kemudian diedit kuisnya, lalu tambahkan soal. Oke, sekarang kita buat bank soalnya dulu. Bank soal kita buat dengan menggunakan aplikasi yang namanya adalah ExamView di sini ya, ExamView Test Generator. Nah, ExamView Test Generator ini fungsinya untuk membuat bank soal. Nanti bentuk bank soalnya adalah seperti ini ya. Ini saya contohkan, saya buat bank soal untuk matematika. Bisa menulis rumus juga seperti ini. Jadi bisa tulis dalam bentuk rumus, bisa juga. Jadi fleksibel. Bisa dipertebal, bisa miring, bisa juga ya. Dan misalkan ini bisa tebal, bisa miring, bisa garis bawah, itu bisa. Formatnya di format seperti itu bisa. Oke. Nah, untuk cara membuatnya, ini kan sudah jadi. Oke, sekarang saya ajari atau saya berikan caranya dari awal. Sekarang langkah pertama adalah kita membuka ExamView Test Generator. Jadinya seperti ini. Nanti untuk link softwarenya saya cantumkan di deskripsi video ini. Silakan saja di download. Nah, kalau sudah muncul, nanti akan muncul menu utama seperti ini. Terus klik Create New Question Bank atau bank ya, atau soal. Nah, soal diklik saja. Misalkan akan saya buat mapel untuk mapel bahasa Inggris. Being kelas 10. Nah, Being kelas 10. Oke. Nah, nanti munculnya adalah seperti ini. Terus kita buat soal yang baru, misalkan new. Nah, di sini kan di bawah ada tombol new, diklik. Terus kita pilih soalnya, misalkan soal pilihan ganda adalah multiple choice. Namun ada tipe yang lain, misalkan true or false atau yang lain, ini bisa juga. Silakan dipilih saja. Kalau saya sendiri biasanya pakai yang multiple choice supaya nanti hasil dari pekerjaan siswa itu bisa langsung dilihat. Nah, nanti muncul seperti ini. Jadi muncul seperti ini. Terus untuk penulisannya kita tuliskan soalnya di sini. Misalkan kalau matematika ya tulis saja 1 tambah 1 sama dengan berapa. Seperti itu. Terus A, B, C, D ini adalah kunci jawabannya. Di pilihan gandanya ada berapa. Misalkan ada 5, ya berarti ditambahi. Di sini choice-nya ditambah jadi 5. Jadi nanti A, B, C, D, E bisa. Atau misalkan cuma 4 saja ya nggak masalah. Kayak gini. Ya. Nah, ini akan saya buat untuk mapel bahasa Inggris kelas 10. Nah, bahasa Inggris kelas 10 nanti bentuknya adalah ada gambar. Terus kita suruh untuk memilih gambar ini adalah gambar orang sedang apa. Nanti ada listeningnya. Begitu juga nomor 2, nomor 3. Nah, ada 3 nomor ya. Nah, terus nanti ada juga di nomor 8 sampai nomor 11 nanti listening sama, tapi bentuknya adalah kita mendengarkan teks percakapan ya. Nanti kita nebak itu nanti isinya apa. Nah, untuk yang kelas 1 ini yang nomor 1 sampai 3. Untuk yang kelas 2 nomor 8 sampai 11. Ini listeningnya sudah saya cut, sudah kayak potong-potong per soal. Nah, ini saya maksudkan kelas 10 dan kelas 11 supaya nanti saya coba di Android-nya. Di Android kelas 10-nya sendiri, kelas 11-nya sendiri. Jadi ini saya sudah buka sebagai kelas 10 dan sebagai kelas 11. Nah, jadi beda.
nanti soalnya pun harusnya beda. Bahasa Inggris kelas 10 jika diklik nanti belum ada isinya apa-apa, begitu juga kelas 11 masih kosong. Ini belum ada soalnya ya, karena kita belum mengupload. Nah, sekarang kita buat bank soalnya dulu. Bank soalnya kita buat nomor 1 itu tadi ada gambar, kita paste di sini, insert ya, insert picture. Oke, kita cari gambarnya. Nah, nomor 1. Nah, ini gambarnya. Terus misalkan di sini isinya adalah kalimat-kalimat ya. Tapi di sini kalimatnya menggunakan listening. Jadi kita pakai strip saja nggak apa-apa. Nah, terus selanjutnya kita pilih kunci jawabannya, pilihannya yang mana. Misalkan A, B, C, D. Yang benar yang mana. Nah, karena saya acak saja ya. Pilih saja C. Jadi untuk nomor 1 pilihan yang benar adalah yang C. Dan untuk suaranya, sumber suaranya nanti kita upload di bagian modelnya, bukan di sini. Jadi kalau di bagian exam views ini supportnya adalah gambar, terus teks, sama rumus ya. Tapi untuk suara itu tidak support, sehingga kita nanti ngeditnya di bagian modelnya. Itu bisa. Nah, kalau sudah, klik tombol record yang bawah di sini. Nah, seperti ini. Ini jadi nomor 1 sudah selesai. Terus nomor 2 juga sama, new lagi. Terus multiple choice, terus gambarnya kita insert ya, insert picture, yang nomor 2 tadi, nah, nomor 2, terus pilihan gandanya A, B, C, D, terus jawabannya yang mana, misalkan saya jawab yang B, ini adalah jawaban yang benar, misal saja ya. Oke, seperti itu. Terus nomor 3, lanjutkan satu lagi, untuk kelas 1. Nah, insert picture lagi, terus saya masukkan yang nomor 3. Nah, ini seperti ini. Nah, saya pilih jawabannya yang D, itu jawaban yang benar. Nah, ini sudah selesai. Ini adalah bank soal untuk bahasa Inggris kelas 10. Nah, terus kita simpan. Nah, kita taruh di folder mana bebas, terserah ya. Misalkan ini adalah B-Ing kelas 10. Nah, B-Ing kelas 10 kita simpan, save. Terus tadi setelah kita membuat bank soal, kemudian diekspor ke Blackboard 7190. Nah, tadi ini bank soalnya kita ekspor file, ekspor, terus Blackboard 7190. Yang ini ya, yang jangan sampai salah, jangan yang lain. Nah, kalau sudah, kita simpan namanya B-Ing 10. Nah, namanya B-Ing 10, terus kita simpan. Nah, nanti ada perintah untuk namanya, nama bank soalnya, kita tulis saja B-Ing kelas 10, terus directory name-nya juga B-Ing kelas 10. Kalau sudah, oke. Nah, nanti hasilnya adalah berupa file zip. Nah, ini di sini. Filenya file zip. Kalau yang B-Ing kelas 10 BNK itu berarti ini bank soalnya, seperti ini. Terus kalau sudah diekspor ke Blackboard, nanti bentuknya adalah zip. Nah, ini adalah bank soal kelas 10 sudah selesai, kita tutup. Sekarang kita buat lagi bank soal untuk kelas 11. Nah, berarti B-Ing 11. B-Ing 11 ya, oke. Kita buat new, multiple choice. Nah, tapi ini bentuknya adalah listening semuanya. Jadi saya kasih nomor angka saja seperti ini. Terus untuk pilihan gandanya saya kasih isi ya, karena harus diisi. Terus saya kasih jawaban yang benar adalah A misal. Nah, untuk suaranya di sini nanti saya edit di bagian model ya, bukan di sini. Yang penting tulisannya kayak gini dulu. Ini bisa di copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Tadi untuk nomornya 8, 9, 10, 11. Ada 4 ini, ada 4 nomor untuk kelas 11-nya. Ini 8, saya ganti ini 9. Ini 10. Ini 11. Nah, nanti saya tambahkan
listening kelas nomor 11, nomor 10, nomor 9, nomor 8. Oke ya. Kalau sudah disimpan file save. Nah, simpan berarti ini kelas 11 ya. Jadi dibuat ini kelas 11. Setelah disimpan kemudian kita ekspor ke tadi Blackboard ya. File export Blackboard 7190. Kalau sudah, namanya berarti bahasa Inggris kelas 11, kita save. Terus namanya adalah bahasa Inggris kelas 11, directory namanya juga bahasa Inggris kelas 11. Kalau sudah, kita lihat hasilnya adalah ini, bahasa Inggris kelas 11 zip. Kalau ini bahasa Inggris kelas 10. Nah, sekarang kita kalau sudah buat bank soal kemudian diekspor selesai, sekarang kita buat kuisnya. Nah, buat kuis berarti di bagian sebagai admin. Nah, di sini. Nah, kemarin kan ini kita sudah membuat jadwal-jadwalnya kelas pada hari pertama, sesi pertama itu bahasa Inggris kelas 10 dan kelas 11. Hari pertama, tapi sesi kedua adalah sejarah dan seterusnya ya sudah dibuat. Nah, sekarang saya edit yang hari pertama, sesi pertama yaitu bahasa Inggris kelas 10 dan kelas 11. Nah, bahasa Inggris kelas 10 kita buat kuisnya atau ujiannya. Itu dengan cara mengklik tombol yang ini, yang gambarnya gerigi ya, di sebelahnya tombol delete, yang warnanya biru, kita klik, maka di sini tulisannya adalah untuk mengedit course setting. Nah, kalau sudah, ini biarkan saja apa adanya, kita save. Nah, terus nanti di sini selanjutnya adalah untuk membuat mengedit ya, mengedit quiz. Jadi tadi setelah buat kuis, kemudian langkah selanjutnya adalah impor soal ke Moodle. Nah, cara mengimpornya tadi di sini di bagian sini ada di sebelah kanan ada dua tombol yang bentuknya gerigi. Pilih yang atas. Yang atas itu untuk mengedit bagian course yang atas. Kalau yang bawah mengedit quiz. Ini quiz, ini course. Nah, pakai yang atas ya, gerigi yang atas. Klik, terus pilih more. Nah, kalau sudah di bagian bawah itu ada question bank. Nah, di sini question bank. Nah, sekarang kita impor. Jadi kita masukkan dari bank soal yang tadi, masukkan ke sini. Ini tadi bahasa Inggris kelas 10 ya. Impor. Nah, di sini di menu impor nanti ada file formatnya, pilih yang Blackboard. Jadi jangan sampai tadi pas save as-nya pilih yang Blackboard. Terus choose file, kita pilih bahasa Inggris kelas 10 Blackboard-nya ya. Bahasa Inggris kelas 10 yang file zip ya, bukan file yang BNK, file zip-nya. Nah, kalau sudah upload file. Nah, nanti muncul seperti ini, kita impor. Nah, ada tiga soal seperti ini. Continue. Nah, ini jadinya. Jadi ini adalah bank soal untuk bahasa Inggris kelas 10. Jika kita lihat di sini tombol plus ya, preview. Nah, nanti seperti ini. Ada gambar, ada pilihan ganda. Nah, ini kan tapi ini adalah soal listening. Nah, kita buat ada tombol untuk play audionya atau listeningnya. Itu dengan cara kita edit masing-masing soalnya ini. Kita edit nomor 1 dulu. Nomor 1 kita edit tambahkan suara ya. Kita tambahkan suara di bawahnya gambar ini. Nah, di sini di atas ada tombol-tombol ya. Tombol-tombol di sini. Di sini di sebelah kanan ya, yang sebelum nomor 4 ya, ini. Insert or edit an audio or video file. Nah, di sini bisa audio, bisa video. Nah, sekarang diklik ya tombol yang ini. Kita klik. Nah, kita pilih yang audio karena listening. Nah, terus di audio source URL kita pilih browse. Browse, terus upload file. Nah, kita cari soal suara kelas nomor 1 ya, nomor 1. Suaranya yang mana? Nah, di sini nomor 1 adalah yang ini ya. Nomor 1 kita pilih terus open. Nah, ini nomor 1 web. Bisa web, bisa MP3, boleh bebas ya. Terus kemudian kita upload. Terus insert. Nah, kita tunggu prosesnya.
Nah, ini kan sudah ada ini ya, ada tombol play-nya. Oke, kalau sudah kita save. Nah, sekarang nomor 1 itu berarti sudah ada isi listeningnya. Kita bisa preview. Nah, di sini kan ada tombol play. Nah, tombol play ini adalah untuk membunyikan ya atau memainkan suaranya. Kita bisa coba ya, seperti ini. Number 1. Look at picture number 1. A. He's wearing a raincoat. B. He's holding sunglasses in his hand. C. He's covering his head with something. D. He's using a long scarf around his neck. Nah, seperti itu tadi. Jadi, soal listeningnya kita ada tombol play, ya, bahkan ada tombol mereply, ada volume juga, kalau misalkan kurang keras. Nah, tinggal milih jawabannya yang mana. Seperti itu ya. Jadi, soal listening itu bisa dibuat di model ini. Nah, kalau sudah ditutup saja. Nomor 1 sudah selesai. Ada listeningnya. Sekarang kita edit yang nomor 2. Nomor 2 juga harus ada listeningnya, karena ini bahasa Inggris ya. Kalau misalkan nggak ada listeningnya ya berarti langkah ini di cancel saja atau dilewati ya. Nah, ini nomor 2, kita upload lagi suaranya nomor 2. Insert, ini sudah. Terus kita save. Nomor 2 sudah, sekarang nomor 3. Nomor 3 kita masukkan suaranya lagi. Kita pilih audio, kita upload file, pilih nomor 3. Upload, insert. Oke, selesai. Kita save. Nah, kelas 1 sudah selesai. Setelah kita memasukkan mengedit ini ya, mengedit soal, berarti question bank-nya sudah jadi. Langkah selanjutnya apa? Edit quiz sudah selesai. Edit quiz ya. Tadi impor soal sudah. Sekarang ke edit quiz. Edit quiz. Nah, kita masuk ke bagian ini, bahasa Inggris Being 1. Nah, nanti yang atas adalah course, yang bawah adalah quiz. Nah, kita pilih yang edit quiz di sini, bisa juga yang tombol gerigi ini terus edit quiz, sama saja. Boleh. Ini kan di sini ada kuisnya tapi belum ada pertanyaannya. Walaupun tadi kita sudah mengupload question bank atau bank soal, namun kita belum masukkan ke kuis ini. Nah, kita masukkan dengan cara edit quiz ini boleh, yang ini juga boleh. Nah, di sini ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti muncul di siswa. Kita add, kita tambahkan dari from question bank. Jadi dari bank soal yang sudah kita buat tadi. Nah, nanti di sini muncul bank soal dan jumlahnya. Misalkan di sini bahasa Inggris kelas 10 jumlahnya 3 soal. Nah, ini semuanya ya. Kalau sudah di checklist semua atau mungkin pengen muncul satu saja ya tinggal satu saja ya. Ini saya pengen muncul semua ya berarti saya centang semua. Terus klik add selected question to the quiz. Nah, nanti muncul semuanya di sini. Nah, kalau sudah kita save. Selesai. Berarti kita sudah membuat kuis untuk bahasa Inggris kelas 10. Selesai ya. Sekarang selanjutnya untuk kelas 11. Nah, kelas 11 langkah-langkahnya sama. Berarti klik tombol yang warnanya biru, yang gerigi. Terus kita edit course. Ini dibiarkan saja. Lalu save dan display. Lalu kita buat kuis. Nah, kita samakan saja dengan judul course-nya, bahasa Inggris kelas 11. Lalu save and display. Nah, kemudian kita upload bank soalnya. Jangan edit quiz dulu ya, tapi kita upload bank soalnya dulu. Bank soal untuk kelas 11. Nah, kelas 11 masuknya ke bagian impor, terus Blackboard yang dipilih, choose file, terus upload a file. Kita pilih yang bank soal kelas 11, yang zip ya, bukan yang BNK tapi yang zip. Nah, kalau sudah upload file, lalu impor. Nah, continue atau selesai. Nah, nomor pertanyaan sudah selesai. Kita coba. Ya, seperti ini ya. Ini pertanyaannya. Nah, terus selanjutnya kita edit.
kita masukkan listeningnya di semua nomor ini. Misalkan ini nomor 10. Nomor 10 kita masukkan listeningnya, listening nomor 10. Nah, kayak tadi sama, itu insert or edit an audio or video file. Kita pilih yang audio, kita browse, kita choose file, pilih yang nomor 10 ya tadi ya. Nomor 10, kita pilih nomor 10, kita open, upload, insert. Nah, ini adalah nomor 10. Kalau sudah, save. Nomor 10 sudah, selanjutnya kita nomor 11. Nomor 11 sama, kita upload file audionya atau suaranya, choose file, nomor 11, upload file, insert. Nah, ini kelas 11, nomor 11 sudah, kita save. Terus nomor 8. Nomor 8, kita upload suaranya, audio, browse, choose file, nomor 8, upload, insert. Nah, terus save. Terus satu lagi nomor 9. Nomor 9 juga sama, kita insertkan audionya atau suaranya. Nomor 9, upload, insert. Save. Oke, selesai. Berarti ini semua pertanyaan sudah ada audionya. Kita bisa cek. Contohnya nomor 11 ya. Preview. Nah, di sini kan ada tombol play-nya. Nah, kita coba dengarkan. Number 11. Congratulations. I heard that you've got a scholarship. Thank you very much. I know that you can make it. Nah, seperti itu ya. Jadi ada listeningnya. Nah, terus di sini untuk pertanyaannya masing-masing di sini sudah saya siapkan. Nomor 8 itu pertanyaannya, what does the man say about the weather? Nah, berarti kita edit nomor 8. Pertanyaannya di sini di bawahnya. Nah, nomor 8 kita kopikan ke sini. Oke. Terus kita save. Terus nomor 9. Kita kopikan lagi pertanyaannya. 9, kita save. Nomor 10. Kita kopikan pertanyaannya ke sini. Lalu save. Satu lagi nomor 11. Kita kopikan. Kita save. Ya, selesai semua. Setelah kita mengupload bank soalnya, kemudian kita masuk ke bagian course, terus edit quiz. Nah, yang edit quiz ini ya, boleh yang ini juga boleh. Yang edit quiz sama saja. Terus kita add soalnya dari bank soal atau question bank. Nah, kita pilih bank soal yang mana. Di sini ada bank soal kelas 11, yaitu jumlahnya 4 soal. Kita pilih. Terus kita select semuanya saja. Terus add selected question to the quiz. Nah, kita urutkan angkanya di sini. Ini kan 8 berarti di atas. Kita geser aja. 8, 9, 10, 11. Oke. Guys, udah urut. Kita save. Oke, selesai. Berarti bahasa Inggris kelas 10 dan bahasa Inggris kelas 11 pertanyaannya atau soal-soalnya sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal praktekkan di Android-nya siswa. Nah, saya sudah masuk di sini 2 untuk 2 siswa yang masing-masing ini kelas 10, ini kelas 11. Kita cek ya. Bahasa Inggris kelas 10 kita buka. Nah, di sini kan ada attempt quiz now. Jadi kalau sudah ada attempt quiz now berarti sudah ada pertanyaannya dan siap untuk dikerjakan. Untuk yang bahasa Inggris kelas 11 juga sama, klik. Nah, bahasa Inggris kelas 11 ada attempt quiz now. Nah, sekarang nanti coba diperhatikan ya, antara kelas 10 dan kelas 11 nanti pertanyaannya beda. Jadi sama-sama listening tapi listeningnya beda. Nah, sekarang kita klik attempt quiz now. Nah, nanti disuruh untuk memasukkan quiz password. Untuk bahasa Inggris kelas 11 juga sama, ada quiz passwordnya. Nah, quiz password itu dipilih dari status tes. Nah, status tes ini kita kopikan yang ini, ya, yang tokennya ini.
token ini adalah passwordnya. Kita kopikan ke bagian quiz password. Sama ya, karena ini sedang melaksanakan satu sesi yang sama, berarti quiz passwordnya sama. Kita klik start. Nah, ini kan, sudah. Ini klik start. Nah, kalau yang kelas 1 berarti berdasarkan gambar, kalau yang kelas 11 atau kelas 2 itu berdasarkan pertanyaan yang ini. Kita coba dengarkan, bisa di play apa enggak ya di Android-nya. Kita klik play. Number 1. Nah, Look at sudah picture kedengaran. number 1. Ya. A. Kita play He's juga di wearing a kelas raincoat. 11-nya. B. He's holding sunglasses Number 8. in his hand. Nah, According to the bisa weather dilihat report antara kelas 10 dan kelas 11 bisa berjalan bareng, tapi pertanyaannya beda atau suaranya beda. He's using a long scarf. Ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, seperti itu ya. Number 1. Nah, kalau misalkan sudah di play, berarti tinggal jawab saja antara A, B, C, D, terserah ya. Yang ini juga sama. Kita coba lanjutkan saja, kita next. Ini jumlah pertanyaannya ini 3, kalau yang ini adalah 4. Nah, ini juga sama, ada gambar, terus ada suara atau listening ya. Ini cuma listening saja, terus ada Number text. 2. Ini juga sama. Look at picture number 2. Number 9. Nah, The nomor man dan is seterusnya. standing Ini tinggal kita behind you. jawab See the saja. smoking sign on the wall over there? Next. Oke, ini juga sama kayak tadi. Ini juga sama. Ini next. Nanti untuk yang warnanya hijau berarti sudah dikerjakan, yang warnanya merah belum dikerjakan. Nah, kita jawab saja yang terakhir. Ini juga sudah. Terus kalau sudah selesai, kita tinggal finish attempt saja. Nanti siswa untuk mengklik tombol finish attempt. Nah, ini terus submit all and finish. Submit all and finish. Nah, ini juga finish. Ini submit all and finish, ini submit all and finish. Oke, selesai. Berarti bahasa Inggris kelas 10 dan kelas 11 sudah dikerjakan. Sekarang tinggal kita lihat nilainya. Nilainya seperti apa? Di sini kan untuk statusnya ini sudah selesai. Jadi kalau misalkan di sini proses mengerjakan, ya di sini sedang mengerjakan. Terus nilai ujian, kita pilih mapelnya. Di sini bahasa Inggris kelas 10 atau kelas 11. Misalkan kelas 10 dulu tadi dapat nilai berapa? Kita lihat. Nah, di sini Ajar Rahayu, ini Ajar ya, tadi di sini. Nah, Ajar Rahayu itu dapat nilai 33. Namun untuk yang satunya lagi kelas 11 itu Ade Sabriadi dapat 25. Nah, otomatis ada nilainya, tinggal kita download saja. Seperti itu ya. Nah, itu tadi cara mengupload soal ke AIO CPT. Silakan bagi Bapak Ibu bisa dipraktekkan sendiri. Nah, untuk aplikasi ini exam test generator itu sudah saya cantumkan di bawah video ini ya, di deskripsi video ini. Silakan bisa dicek sendiri, di-download dan silakan buat bank soalnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih butuh pertanyaan atau masih bingung, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya tentang AIO CPT ini. Dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.